Pengangguran tembus 7,8 juta, para sarjana semakin sulit cari kerja. Demi mendapatkan pekerjaan, puluhan orang di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi rela menyetor uang ratusan juta rupiah ke yayasan fiktif bermodus penyalur kerja. Tiga pelaku sindikat penipuan dan penggelapan berkedok lowongan kerja di Cikarang Utara, Bekasi terbongkar. Melalui yayasan fiktif, ketiga pelaku menipu puluhan pencari kerja. Modusnya, pelaku menawarkan lowongan kerja kepada korban di kawasan industri Bekasi. Namun korban diminta setor 5 juta rupiah sebagai uang administrasi. Sulit banget, Mas. Jadi pokoknya susah dijelasin, ya sulit aja nyari kerja di Cikarang ini pasti. Total korban sementara ini sebanyak 29 orang dengan kerugian mencapai 250 juta rupiah. Kasus ini terungkap atas laporan salah satu korban. Sulitnya mencari kerja menjadi celah bagi sindikat penipuan untuk memperdaya para korban, termasuk para sarjana pencari kerja. Data BPS, pengangguran kini menembus 7,28 juta orang. Angka itu lebih tinggi dari tahun lalu sebanyak 7,20 juta orang. 1 juta pengangguran diantaranya adalah lulusan sarjana. Antrean bursa kerja di berbagai daerah selalu diserbu pelamar yang jumlahnya 3 hingga 4 kali lipat dari lowongan yang tersedia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 86 rumah di permukiman padat penduduk Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Luasnya area kebakaran membuat api baru berhasil dipadamkan setelah 9 jam. Ratusan warga kini kehilangan tempat tinggal. Kebakaran besar melanda permukiman di Jalan Garuda Duri Utara Tambora, Jakarta Barat, memicu kepanikan warga menyelamatkan harta benda. Belum diketahui dari mana sumber api, namun menurut warga, api kebakaran cepat membesar dan merambat dari satu rumah ke rumah lain. Sekitar 400 jiwa kini kehilangan tempat tinggal dan mengungsi di tenda di Balai Warga Kelurahan Duri Utara Tambora, Jakarta Barat. Warga terdampak kebakaran tidur dengan kondisi berdesakan, beralaskan terpal dan fasilitas seadanya. Dapur umum, posko administrasi hingga posko kesehatan darurat telah didirikan untuk melayani kebutuhan warga terdampak kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, diduga akibat kebocoran gas dan menghanguskan warung makan. Sementara di Magetan, Jawa Timur, 1 orang tewas saat kebakaran yang melalap rumah akibat pemilik lupa mematikan kompor usai memasak. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar menghanguskan sebuah warung makan atau warteg di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Sementara pemilik warung hanya bisa menangis melihat tempat usahanya ludes dilalap api. Sejumlah warga mencoba untuk menenangkannya. Dari keterangan petugas, kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah memasang regulator. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi jenazah warga yang hangus terbakar di rumahnya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur. Korban diduga terjebak saat kebakaran hebat menghanguskan seisi rumahnya. Kebakaran ini terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas usai memasak. Warga sekitar sempat mendengar suara ledakan dan saat diperiksa, rumah sudah terbakar hebat. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api baru padam setelah 6 unit mobil damkar Pemkab Magetan dibantu damkar Kota Madiun dan Pangkalan Lanut Iswah Yudi tiba di lokasi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.
Pemirsa, lebih dari 400 jiwa mengungsi akibat kebakaran di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat. Seperti apa situasi terkini di sana? Sudah ada rekan Dilami Aulia di lokasi kebakaran Tambora. Selamat siang Dilami, apakah sudah ada temuan penyebab pasti kebakaran dan bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Ya, selamat siang Wigi dan juga pemirsa. Dapat saya informasikan ini bahwa petugas dari Suku Dinas Jakarta Barat dan juga petugas BPBD berusaha membersihkan lokasi kebakaran di Jalan Duri Utara 1, Tambora, Jakarta Barat. Kalau bisa dilihat ya, dari para petugas ini membersihkan puing-puing bangunan dan juga box-box sayuran. Karena kan memang kalau untuk di Jalan Duri Utara ini juga merupakan pasar ya, sehingga memang sejumlah warga ini berprofesi sebagai pedagang dan ini sedang dibersihkan ya guna dikarenakan memang di sekitaran lokasi atau jalan ini banyak sekali puing-puing ataupun keramik dari bekas kebakaran yang meluluhlantahkan 86 rumah warga Wiki. Dan juga kalau yang terdampak ini ada 100 kakak dengan 400 jiwa yang memang telah diungsikan ke posko pengungsian terdekat dari daerah sini, yakni di tenda BPBD dan juga di Balai Warga RW 02. Wigi dan juga pemirsa bisa dilihat ya bahwa di sini betul-betul sudah hanya puing-puing saja. Bahkan tadi kalau warga yang kembali ke rumahnya untuk mencari barang berharga ini hanya seperti rangka motor, kemudian gas dan juga kompor yang dimasukkan ke dalam karung kemudian juga dapat diperjualbelikan gitu ya kepada tukang. Namun selebihnya ini memang sudah luluh lantah, bahkan hanya ada debu dan juga bangunan-bangunan yang telah runtuh saja yang dibersihkan oleh pihak dari petugas BPBD Wiki. Dan kalau melihat apakah ada korban jiwa dari kebakaran di Tambora ini memang tidak ada, namun ada sekitar 7 orang yang luka-luka dan kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. Kembali ke Anda, Wiki. Baik, Dilami, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi bulan-bulanan pengunjuk rasa karena menggeber motornya keras-keras di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi ketika unjuk rasa blokade jalan memprotes larangan studi tour dari Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Seorang pengendara motor jadi bulan-bulanan pengunjuk rasa saat digelar aksi blokade jalan memprotes kebijakan larangan studi tour di Jalan Surapati, Bandung. Polisi dan petugas Dishub berupaya melerai, namun banyaknya pengunjuk rasa membuat petugas kesulitan. Pemotor jadi sasaran amuk pengunjuk rasa lantaran menggeber motornya saat unjuk rasa berlangsung. Pengeroyokan dapat dihentikan setelah pengunjuk rasa lain membantu melerai, sehingga pemotor selamat. Aksi demonstrasi dan blokade jalan buntut protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jabar Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan studi tour. Sebelumnya, para pengunjuk rasa juga menggelar aksi di depan gedung sate dengan blokade jalan menggunakan bus. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.